Perkenalkan nama-nama kelompoknya ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 1 dari kelas 1147 akan mempresentasikan tentang materi umur dan kematian. Anggota kami ada saya sendiri Muhammad Fadil, ada Rifki Alamsyah, ada Yandri Prasetyo, ada Muhammad Landri, dan ada Ganesha Rahman Iskandoro. Lanjut. Saat melihat kematian, semestinya semakin menyadarkan bahwa kita akan menyusulnya, cepat atau lambat. Kematian memang misteri, namun setiap manusia sudah diingatkan bahwa kematian akan menjemputnya. Itulah sebabnya, setiap ada kematian, semestinya menjadi pengingat dan sarana muhasabah diri tentang hal apa yang sudah dipersiapkan dan sudah sejauh mana amal soleh yang sudah dilakukan. Kematian merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Kematian merupakan hal pasti, cepat atau lambat, pasti akan datang. Semua makhluk hidup akan merasakan mati. Tidak ada seorang pun, baik kaya, miskin, berpangkat, atau orang biasa, tua, muda, maupun yang siap atau tidak siap. Semuanya akan menyebut kematian. Kenapa harus ada kematian, begitu juga kenapa ada kehidupan. Keduanya siklus hidup yang harus dilalui manusia. Hidup berarti pilihan, tergantung manusia mau memilih di jalan kebenaran atau keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan segalanya. Saat manusia berada di dunia, diberi panca indera, akal, kolbu, hati nurani, diturunkan para nabi dan rasul agar diteladani dan diantaranya dibarengi dengan wahyu. Kehidupan, Allah menciptakan kehidupan di dunia bukan semata-mata hanya untuk hidup saja. Allah sengaja membuat kehidupan di bumi dengan tujuan beribadah kepadanya. Maha suci Allah yang menjadikan kehidupan dan kematian sebagai sarana untuk menguji siapa yang terbaik amalnya di antara manusia. Kematian merupakan sebuah takdir. Alasan adanya kematian karena Dalil-dalil mengenai umur dan kematian. Yang pertama ada dari Quran Surat Al-Imran ayat 185, yakni Auzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Selanjutnya ada di Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang terakhir adalah di Quran Surat Al-Mulk ayat 2.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang tindakan yang harus dilakukan saat sakaratul maut. Sebetulnya sakaratul maut itu apa? Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Itu merupakan suatu fenomena di mana keadaan di mana ruh itu perlahan berpisah dari jasadnya. Ini merupakan tahap yang membedakan dari hidup ke menjelang ke kematian, dan karena kematian itu merupakan sebuah kepastian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka sakaratul maut itu sesuatu yang pasti dialami oleh semua orang. Hal tersebut ini, kepastiannya datang sakaratul maut ini dijelaskan salah satunya dalam Al-Quran surat Qaf ayat 19 yang berbaca Bismillahirrahmanirrahim. Waja'at sakratul mautil bilhaq zalika ma kunta minhu tahid, yang artinya, dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Nah, dalam kondisi sakaratul maut tersebut ada beberapa hal yang harus dilakukan, baik untuk orang yang mengalami sakaratul mautnya sendiri atau kepada kerabat-kerabat atau orang-orang yang berada di sekitar orang yang mengalami sakaratul maut. Yang pertama itu kita harus mentalkinkan atau itu menuntun bacaan tauhid di telinga seseorang dengan suara jelas dan tegas. Namun kalau misalkan udah keadaannya kritis banget sehingga susah untuk ngomong atau apa, cukup dibimbing dengan lafal Allah saja. Ini merupakan yang paling utama ya yang harus dilakukan ketika ada orang dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian ada juga langkah-langkah lain, itu merupakan menghadapkan orang tersebut ke arah kiblat, kemudian membacakan surat Yasin, dan yang terakhir berprasangka baik bagi orang yang akan meninggal. Selanjutnya, sementara itu ada beberapa langkah atau tindakan yang harus dilaksanakan saat kematian itu sudah terjadi. Yang pertama, segera mengatupkan atau memejamkan matanya, karena saat ruh sudah dicabut, mata jenazah mengikuti arahnya. Yang kedua, melenturkan persendiannya agar tidak menjadi kaku dan keras. Yang ketiga, menanggalkan pakaian dan perhiasannya dan diganti dengan pakaian menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. Yang keempat, membetulkan letak anggota tubuhnya serta memujurkan ke arah kiblat. Yang kelima, menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah. Yang keenam, membayarkan utang-utangnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa langsung dijawab? Tanya jawab dulu ya. Coba ada yang tanya jawab sama kelompok ini. Oke, gini aja, maju dulu kelompok kita hari ini bahas sampai 3 atau 4 kelompok dulu, baru nanti sesi tanya jawab di akhir ya. Mau tanya jawab ke kelompok siapa? Sekarang siapa yang siap untuk kelompok selanjutnya presentasi? Saya, Bu. Kelompok menyolatkan 11 MIPA 8. 11 MIPA 8, kelompok 3, Bu. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas X MIPA 8 akan mempresentasikan materi mengenai pengkafanan jenazah. Anggota kelompok kami adalah Kelani Humaira, Kalista Ridian, Dewinda, Sean, sama Ciara. Untuk pengertian, mengkafani jenazah adalah membungkus jenazah setelah dimandikan dengan kain kafan. Proses ini dilakukan sebelum menyolatkan jenazah. Mengkafani jenazah tentu saja memiliki banyak
ketentuan yang berlaku seperti perbedaan tata cara mengkafani antara jenazah laki-laki dan perempuan, memiliki hukum sunnah dan wajib, memiliki doanya sendiri, dan lain sebagainya. Dan hal-hal yang dibutuhkan, yang pertama ada, bila yang wafat sudah dewasa, hendaknya disediakan kain kafan 11 meter berwarna putih. Yang kedua, kapas kurang lebih 1/4 kilogram atau secukupnya. Dan yang ketiga, kemudian lipatlah lembaran pertama kain kafan sebelah kiri, balutlah dari kepala sampai kakinya secara merata sambil menarik handuk penutup aurat. Dan yang terakhir adalah demikianlah lakukan dengan lembaran kain kafan yang kedua dan ketiga. Dan untuk kriterianya adalah kain kafan yang dipergunakan hendaknya berwarna putih dan diberi wangian. Bila mengkafani lebih dari ketentuan batas, maka hukumnya makruh, sebab dianggap berlebihan. Untuk mengkafani jenazah laki-laki disiapkan 3 lembar kain putih dengan rincian sebagai berikut, yaitu bagian terdalam yaitu kain lepas penutup pusar sampai lutut, yang kedua kain baju yang menutup bahu sampai separuh paha, lebih utama lagi sampai separuh betis sebagai lapisan kedua, dan yang terakhir, lapisan terakhir adalah kain penutup seluruh bagian badan. Dan untuk jenazah perempuan sebaiknya 5 lembar kain dengan detail, yaitu yang pertama lapisan terdalam yaitu kain basahan yang menutup bagian antara pusar sampai lutut. Kedua, lapisan kedua meliputi kain kerudung dan baju kurung yaitu kain yang menutup bahu sampai kaki. Batas minimalnya sampai paha. Dan lapisan terakhir adalah 3 lembar kain sebagai pembungkus yang menutup seluruh badan. Tata cara pengkafanan jenazah laki-laki dibagi menjadi 2. Yang pertama, cara memakaikan kain penutup auratnya dan cara membalut kain kafan jenazah. Sedangkan tata cara pengkafanan jenazah perempuan dibagi menjadi 4. Yang pertama, cara mempersiapkan baju kurungnya, cara mempersiapkan sarung dan kerudung, cara mempersiapkan kain penutup aurat, dan yang terakhir cara mengikat tali pada kain kafan. Cara mengkafani jenazah laki-laki. Jenazah laki-laki dibalut dengan 3 lapis kain kafan. Berdasarkan hadis Aisyah bahwa ia berkata, Rasulullah dikafani dengan 3 helai kain sawiyah yang putih bersih dari kapas, tanpa ada baju dan serban padanya. Beliau dibalut dengan ketiga helai kain tersebut.